Sebenarnya itu semua bukan foto korban. Yang ada di situ hanya KTP korban. Oke. Dan kita bukan yang edit. Di situ sudah ada dari PC saya. Saya tidak tahu siapa yang editnya. Saya hanya pindahin KTP doang. Ini problem loh, ini problem. Sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu, mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran-pembiaran tuh. Kapan sih kita ini ribut kalau ada peristiwa? Sahabat bahagia, ternyata gadis yang ngeyel untuk wisuda itu dia bintang iklannya pinjol Aura Cinta. Jadi gadis yang ngeyel yang diberikan arahan sama Pak Deddy Mulyadi yang protes tentang wisuda itu loh, ternyata dia iklan. Jadi model iklannya salah satu pinjol gitu. Jadi saya melihat videonya. Nah, untuk Anda yang butuh pinjaman dengan bunganya ringan, nih silakan bisa ngajukan pinjaman dengan limit yang besar, bunganya rendah. Makanya jangan tunggu lama. Nih, dia menghitung gitu. Ya pantesan ya, dia sudah bisa komunikasi dengan baik. Kayaknya pengetahuannya ya, kalau sudah masuk dunia entertain, kalau sudah masuk dunia periklanan, maka juga lumayan sih kalau itu dikembangkan dengan positif. Jadi di Aura Cinta pengalamanmu sudah lumayan banyak dibanding dengan teman-temanmu yang masih SMA yang lain. Cuman kembali lagi, ya saya hanya bisa berharap apa yang kamu raih itu bisa menjadi jembatan yang lebih baik. Kalau mungkin sekarang kamu berangkat dari iklannya pinjol, berharap menurut netizen yang mengomentari VT kamu itu, oh pantesan, nah biar rakyat jadi korban pinjol semua. Oh pantesan makan dari uang pinjol. Jadinya sombong dan sok kaya gitu. Jadi gini, di Aura Cinta, namamu sudah Aura Cinta, maka terapkanlah kasih sayangmu terhadap orang tuamu. Aura Cinta, auramu sudah penuh dengan cinta kasih. Berusaha merubah karakter kamu biar tidak kelihatan seolah-olah kamu lebih, tapi berikan aura cintamu kepada yang lain. Itu ya, Aura Cinta ya. Semangat berjuang. Apa yang kamu sampaikan ada benarnya juga, tapi lebih banyak bagaimana kita bertawaduk dan sekaligus menghormati orang-orang banyak yang miskin dan merasa lebih banyak menghargai diri sendiri daripada menghargai orang lain. Maka baliklah itu, hargailah orang lain sementara kalahkan dirimu sendiri dengan apa yang kamu raih. Tidak ada salahnya wisuda, tapi tidak bermewah-mewah gitu ya. Aura Cinta, selamat berjuang, jangan patah semangat, kembali lagi evaluasi diri dan terus berkarya. Iklan pinjol, kalau bisa cari iklan-iklan yang lain ya. Cari iklan di keranjang kuning ini aja, punyanya Om ini, di keranjang kuning ada kok iklannya, kalau mau dibeli tapi ya. Anak SMA lulusan baru berkembang, maklum ya. Tapi ya kembali lagi di semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya dalam membina, memimpin dan sekaligus mengarahkan anaknya. Yang besar hati menerimanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi KPI dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM geura barudak sina didiku militer dikritik. Sia Aura debat jeung KDM dikritik majar sina budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak maka saya teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA geus rek kuliah. Geus sunah ge 1 tahun. Geus lulus 1 tahun eta mah rek kuliah ari nyane. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaramen di stopan. Anu terlantar eta nu kritik mah sia teh kadang teh geus aus digawena. Tolol ari sia. Makanya tong jodoh gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh. Loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Eta nu kudu dibenehi mah ku saria. Aduh aing geus garoblog deui wae ieu kampun.
Ternyata semuanya kena prank sama nih anak ini ya. Gimana nggak kena prank nih? Kita semuanya sudah menduga dari ceritanya, dari wawancaranya dengan KDM. Ternyata dia sudah lulus SMA setahun yang lalu. Kemudian kenapa ketika dia berbicara dengan KDM dia masih menginginkan perpisahan, wisuda dan lain-lain. Yang kedua, ternyata dia itu sudah usianya 20 atau 22 tahun gitu, sehingga kategorinya sudah kategori dewasa. Yang ketiga, makanya dia bilang 1 juta doang. Ternyata dia adalah bintang beberapa iklan, diantaranya adalah pinjol, kemudian sering seliweran lah masuk di TV acara apalah, Take Me Out atau apa itu ya. Udah nggak usah dibahas lagi. Anak itu sudah punya jalurnya sendiri-sendiri, tidak seperti yang kita sangka. Kalau aku lebih gemes lihat video yang ini Kak ya. Dia aku kasih yang paling besar, Pak. Enggak apa-apa. Benar, berarti nggak mau ambil. Aku diajarin sama orang tua aku, dia bukan sama aku. Dipercaya yang mana? Yang video yang barusan atau track record dia selama ini? Kita disuruh nyalahin gubernurnya. Nggak terima dibilang rakyat miskin, tapi terima bantuan 10 juta per tahun. Jadi konsep kehidupannya tuh bagaimana, Bu? Nggak terima dibilang miskin, tapi terima bantuan dari pemerintah. Emang kalau dibilang rakyat miskin kenapa, Bu? Jadi nggak bisa masuk surga gitu. Bingung deh sama komen ibu ini. Lucu ya, rumah gua digusur, wisuda ditiadakan, katanya pembangunan, tapi yang dikorbanin rakyat kecil. Yang kecil tuh kemungkinan mau makan malam ini. Udah, lagi ngapain sih masih mikirin wisuda SMA? Rumah kalian aja baru digusur. Kalau misalkan tetap ada wisuda, orang tua kalian cari duitnya apa nggak makin susah? Iya, tapi kan bisa dibikin proyek. Proyek apaan anjir? Ya, proyek. Pokoknya pemerintah gak adil lah, rumah gue digusur. Emang kenapa bisa digusur? Iya, soalnya itu tanah pemerintah. Nah, itu lo tahu kenapa? Nggak semua orang bisa berteriak. Makanya gue yang bersuara. Oh, nggak usah bersuara lagi. Ini gue ada kok rekaman suara lu. Nih, Diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjaman iklan pinjol. Jangan-jangan dia sengaja ya maksa wisuda biar orang tua pada pinjol. Ya udah, kalau gini mah kita gusur aja kepalanya. Ini semuanya adalah demi kebaikan. Salam giliran. Ini baru namanya pemimpin. Lo wacana-wacana, lo gimmick-gimmick. Awalnya juga gue kira ya elah paling ini cuma gimmick doang. Ternyata beneran dong. Anak-anak yang tawuran nih beneran dimasukin ke barak TNI. Anjir, inilah namanya kerja nyata. Nggak pakai babi bu langsung aksi. Tapi kok bisa-bisanya ada yang bilang gubernur konten. Gue yakin masih banyak banget diantara kalian yang berpikiran kalau bikin konten, bikin video itu pandangannya ke arah negatif. Bikin konten kayak orang nggak ada kerjaan, nggak ada gunanya. Kalau kalian masih berpikiran kayak gitu, fix. Lu tinggal di goa aja, bos. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketinggalan teknologi. Orang-orang yang nggak melek teknologi alias ketinggalan zaman. Lihat tukang Deddy Mulyadi, dia sangat-sangat pintar untuk memanfaatkan sosial medianya dia. Yang tadinya anggaran iklan itu 50 miliar, sekarang cuma jadi 3 miliar doang, bos. Besar nggak impactnya? Besar kan? Makanya ini buat para pemimpin, seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Kalian harus dan wajib banget niruin tuh si Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau seluruh pemimpin di Indonesia ini kayak Kang Deddy Mulyadi, Indonesia pasti maju, bos. Dan sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas, Mas. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang. Saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Bapak kok nggak bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu yang diam di situ. Oke, ini sudah bagian romantisasi ya dari sebuah peristiwa. Tapi it's okay, kita bahas teman-teman. Di satu sisi kita lihat positifnya dulu. Positifnya ini buat Aura, aku yakin pasti tidak mudah ya menghadapi ini semua. Tapi dari sisi positifnya adalah kamu bisa melihat bahwa kamu punya orang tua yang sangat mendukung dan mencintai kamu. Biarlah sedunia ini menghujatmu, asalkan orang tua kamu sayang dan support sama kamu, aku rasa itu sudah jauh lebih daripada cukup. Lebih baik dihujat sedunia daripada dihujat oleh orang tua. Itu adalah
point of view yang harus kamu sadari. Karena mungkin sekarang kamu sedang pening gitu ya, dihujat banyak netizen, itu adalah bagian positifnya. Bagian yang keduanya adalah begini ya, buat bapak ibunya Aura ya. Di usia Aura sekarang yang sudah hampir 20 tahun, aku rasa bapak ibu juga harus... Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Nih lagi rame vasektomi yang diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk mengatasi kemiskinan di kalangan menengah ke bawah karena mereka itu anaknya banyak. Tetapi biasa ada pro dan kontra. Nah, yang kontra siapa? MUI ya katanya nggak usah menerima bansos aja kalau memang harus vasektomi karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama sebagai pemandulan permanen. Nah ya, vasektomi itu kalau dari kacamata saya nih ya, itu adalah sebuah KB tetapi untuk para pria ya kan. Kalau wanita sudah dari zaman dahulu nih sudah KB Pak, programnya Pak Soeharto, 2 anak saja cukup. Ada yang pakai pil, suntik, spiral dan lain-lain. Apa bedanya coba? Ayo, apa bedanya? Sama. Sekarang kesetaraan dong Pak, jangan dibebankan kepada wanita aja, karena dengan model KB yang sekarang wanita jalanin ini masih ada persentase kegagalannya. Makanya dibantu dengan KB-nya para pria supaya mengurangi kelahiran anak di kalangan menengah ke bawah, supaya nih menekan angka kemiskinan. Ayo, mau membantu nggak? Kalau misalnya kalangan menengah ke bawah banyak anaknya, membantu uang sekolahnya nggak? Membantu bahan pangannya atau enggak tuh kan? Berpikirlah ya Pak, kasihan loh kalau mereka ya menengah ke bawah banyak anak itu, kasihan anak-anaknya nggak terurus.